Saya 1122021. Saya dari kelas R004, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar sains dan teknologi dengan mempresentasikan resume materi pertemuan dari pertemuan 5, 6, dan 7 dengan dosen pembimbing Ibu Dewi Lestari, Eskom MSI. Pertemuan kelima yaitu macam-macam pengetahuan menurut Burhanuddin Salam. Nah, apa sih itu pengetahuan? Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam ensiklopedia psikologi dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sedangkan dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Nah, pengetahuan dalam arti luas adalah semua kehadiran objek dalam subjek, dan pengetahuan dalam arti sempit adalah hanya berarti putusan yang benar dan pasti kebenarannya dan kepastiannya. Selanjutnya itu ada 4 macam pengetahuan, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Nah, pengetahuan biasa yaitu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Common sense ini diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah ini adalah suatu pengetahuan yang asalnya dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari dan dugaan lain yang belum dibuktikan. Contohnya seperti bumi berputar pada porosnya, air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia, dan sebagainya. Pengetahuan selanjutnya yaitu pengetahuan filsafat. Nah, pengetahuan filsafat ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat ini lebih menekankan pada universalitas dan ke dalam kajian tentang sesuatu. Nah, kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Nah, filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali. Contohnya seperti apa itu hakikat manusia, alam semesta itu apa gitu. Selanjutnya yaitu pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama ini adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama ini berisi tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. Selanjutnya adalah ada pengetahuan dan kesadaran. Nah, pengetahuan ini adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Selanjutnya ada jenis-jenis pengetahuan, yaitu ada pengetahuan secara langsung, dan pengetahuan secara langsung ini hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Contohnya seperti pengetahuan tentang pohon, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengetahuan secara tidak langsung atau mediated. Adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Selanjutnya ada pengetahuan indrawi. Nah, pengetahuan indrawi ini adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Contohnya ketika kita menyaksikan suatu pohon, batu atau kursi dan objek-objek lainnya. Selanjutnya itu pengetahuan konseptual. Nah, pengetahuan konseptual ini juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Karena pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal, alam luar
dan konsepsi saling berpengaruh satu dengan lainnya, dan pemisahan di antara keduanya merupakan aktivitas pikiran. Selanjutnya ada pengetahuan partikuler. Pengetahuan partikuler ini berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya ketika kita membicarakan suatu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikuler itu sendiri. Selanjutnya ada pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada seluruh hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Selanjutnya ada fungsi ilmu pengetahuan secara umum, yaitu fungsinya menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Ada 4 bentuk penjelasan ilmu pengetahuan, yaitu secara deduktif, probabilistik, fungsional, dan genetik. Selanjutnya yaitu meramalkan. Jadi ilmu pengetahuan itu bisa meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya itu ada mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Selanjutnya yaitu ada kesadaran. Nah, kesadaran ini adalah suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal. Nah, kemampuan individu ini mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri melalui panca indera dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri, yaitu melalui perhatian. Selanjutnya itu ada jenis-jenis kesadaran. Yang pertama ada kesadaran pasif, yaitu bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Selanjutnya itu ada kesadaran aktif, yaitu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupan yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Fungsi kesadaran itu yang pertama membuat keputusan, yang kedua mengarahkan atau mengendalikan tindakan, merencanakan, memulai, dan mengarahkan tindakan. Yang ketiga memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Selanjutnya yaitu ada skeptif, subjektif, dan relatif. Nah, skeptif ini merupakan sikap meragukan kebenaran atau mengangguhkan persetujuan atau penolakan. Nah, skeptisisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skeptisisme mutlak atau universal, skeptisisme nisbi atau partikular. Selanjutnya ada subjektif. Nah, subjektif ini adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif ini sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Contohnya tentang kondisi kesehatan pasien yang dijenguk. Selanjutnya itu relatif. Nah, relatif ini adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menentukan nilainya. Misalnya ketika kita menyebut bahwa harga cabai relatif mahal. Nah, maka kita harus membuktikan cara membandingkan harganya dalam minggu lalu. Nah, data demikian menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Selanjutnya pertemuan 6. Sini membahas tentang sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Nah, apa sih itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama kebenaran dan ilmiah. Kebenaran ini adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Nah, jadi kebenaran ilmiah ini adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Nah, apakah benar ilmiah ini dapat dijadikan dengan ilmu? Nah, jadi kebenaran ilmiah dapat dijadikan ilmu jika memenuhi 4 syarat, yang terdiri dari objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Selanjutnya itu bagaimana cara mendapatkan kebenaran ilmiah? Itu dengan cara melakukan proses penelitian dan penalaran logika ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah ini dapat ditemukan dan diuji dengan pendekatan pragmatis, koresponden, dan koheren. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam kebenaran ilmiah yaitu tanggung jawab moral dan bermanfaat, memajukan, dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama.
Selanjutnya ada pengertian dan teori kebenaran. Nah, teori ini adalah serangkaian bagian atau variabel definisi dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan sebagai suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Selanjutnya ada teori-teori kebenaran, yaitu ada teori konsistensi, teori korespondensi, teori pragmatis, teori performatif, teori konsensus, dan teori kebenaran atau kebenaran sintaksis. Terus ada teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, teori kebenaran logik. Ini ada sifat kebenaran ilmiah. Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Yang kedua, ada sifat empiris. Yang ketiga, ada sifat pragmatis. Selanjutnya yaitu presisi. Nah, presisi dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian, yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang ingin dicari. Selanjutnya yaitu pertemuan ketujuh, ini akan membahas hukum dan teori ilmiah. Nah, hukum ilmiah ini adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Selanjutnya yaitu ada teori ilmiah. Nah, teori ilmiah ini merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik. Selanjutnya itu ada ciri-ciri teori ilmiah. Menurut Bill Newton Smith, telah mengidentifikasikan 8 ciri teori ilmiah yang mampu digunakan untuk memberikan penjelasan dengan baik, yaitu ada observational nesting, fertility, track record, inter-theory support, smoothness, internal consistency, compatibility with well-grounded metaphysical beliefs, dan simplicity. Selanjutnya itu ada proses terbentuknya hukum ilmiah. Nah, proses terbentuknya hukum ilmiah sepanjang sejarah para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskan ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Di sini ada sifat hukum ilmiah, ada 3. Yang pertama netral, universal, dan lebih pasti. Selanjutnya ada teori dan hukum ilmiah. Nah, hukum sains ini merupakan suatu penyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Lalu ada teori hukum. Nah, hukum dengan filsafat hukum, ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Nah, teori ini berisi tentang memahkotai sistem, terdiri atas hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala. Selanjutnya ada berfungsi untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.